Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas teori lembaga negara yang merupakan kelanjutan dari mata perkuliahan sebelumnya mengenai teori pemisahan kekuasaan. Sebelum lebih lanjut, kita akan memahami struktur perkuliahannya. Struktur perkuliahan di sini kita akan membahas setidaknya 4 poin penting. Yang pertama adalah apa sih hubungan konstitusi dan lembaga negara. Kenapa di perkuliahan bidang studi hukum tata negara membahas mengenai lembaga negara dan apa hubungannya dengan konstitusi itu sendiri, gitu ya. Yang kedua, selanjutnya bagaimana perkembangan organisasi negara di dunia, kemudian apa hubungannya antara separation of powers ataupun pemisahan kekuasaan dengan teori lembaga negara dan juga konsepsi lembaga negara itu sendiri. Baik, kita lanjut. Perlu dipahami bahwa di dalam memahami lembaga negara Indonesia, memahami lembaga negara itu sendiri, memahami teori lembaga negara itu sendiri, kita harus mengulang apa yang dibahas sebelumnya mengenai apa yang dimaksud dengan konstitusi itu sendiri. Di sini saya mengutip beberapa pendapat ahli yang menyebutkan bahwa berbagai macam pengertian mengenai konstitusi. Di sini ada Samuel Edward Weiner yang bilang bahwa konstitusi itu adalah sekumpulan dari aturan yang mengatur allocation of power, functions, and duties among the various agencies, officers of government, and to define the relationships between these and the public. Seperti yang bisa dilihat bahwa ada kata kunci di sini. Kata kunci yang utama itu adalah apa? Kata kunci yang utama adalah agencies. Oke, kata kunci yang pertama itu adalah agencies. Agencies bisa dibilang sebagai lembaga, gitu ya, lembaga negara. Dan bisa disampaikan di sini bahwa to define the relationship between these, gitu ya, and the public, untuk menentukan hubungan antara lembaga tersebut dengan masyarakat itu sendiri. Kemudian Smith and Brazier bilang bahwa konstitusi itu adalah merupakan sumber utama dari otoritas legal authority within state. Setiap otoritas yang ada di lembaga negara di sebuah negara itu harus bersumber pada konstitusi yang dijalankan oleh lembaga negara yang ada di suatu negara. Jadi sangat penting untuk memahami ini, gitu ya. Nah, Casey Well menyebutkan di dalam bukunya A Modern Constitution, sebutkan bahwa constitution is used to describe the whole system of government of a country and the collection of rules which establish and regulate the government. The question, what should the constitution contain? The short answer then, the very minimum and that minimum to be rules of law. Yeah, one essential character of the ideally best form of constitution is that should be as short as possible. Oke, di sini menjelaskan mengenai konstitusi yang baik itu seperti apa. Tapi intinya bagaimana konstitusi itu mengatur sekumpulan aturan, gitu ya, untuk menjalankan semua sistem bernegara, gitu ya. Nah, Steinbeck menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 poin penting yang harus diatur di dalam konstitusi. Yang pertama, ini kita mengulang materi-materi yang ada di asas hukum tata negara ya, untuk memahami terlebih dahulu apa hubungannya, gitu ya. Yang pertama, di dalam konstitusi itu seharusnya ada protection of human rights. Yang kedua, description of form of state, gitu ya, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Nah, ini yang paling penting nih. Bukan, ini salah satu yang penting, yaitu distribution of power and limitation of the fundamental role among state institutions. So as we can see, seperti kita lihat di sini, among state institution. Jadi konstitusi itu mengatur lembaga-lembaga negara, bagaimana pembagian kekuasaannya, bagaimana pembagian otoritasnya, itu diatur secara utama di dalam konstitusi. Oke? Nah, Strong bilang apa itu objective constitution, gitu ya, to frame the power of government institution, untuk mengatur, gitu ya, mengatur kekuasaan-kekuasaan lembaga pemerintahan, melindungi hak-hak masyarakat, dan define implementation of sovereign power of the land. Prof. Jim Lee di dalam bukunya bilang bahwa salah satu objektif dari konstitusi adalah justice, gitu ya, keadilan, order ini artinya adalah keteraturan, bagaimana pada akhirnya negara ini terdiri dari berbagai macam lembaga, gitu ya, kemudian itu diatur menjadi sebuah keteraturan, gitu. Nah, itu diatur di dalam konstitusi.
Dan yang paling penting itu salah satunya adalah declaration of state idealism such as independence, sovereignty, and prosperity of the people. Jadi tujuan utama bernegara mungkin Prof. Jimmy banyak melihat di dalam UUD 45 gitu ya, Indonesia. Nah, sebelum ke arah bagaimana bentuk organisasi negara di dunia yang harus kita pahami, maka keywords yang ada di sini adalah mengapa hukum tata negara mempelajari mengenai lembaga negara Indonesia, lembaga negara secara umum, karena konstitusi sendiri, salah satu materi muatan konstitusi adalah mengatur lembaga-lembaga negara yang ada di suatu negara. Gitu. Kalau di Indonesia, ada lembaga negara yang di Indonesia. Selain tadi protection of human rights, masalah keteraturan dan lain-lain, yang paling penting adalah bagaimana hubungan antara lembaga, mengatur bagaimana sih lembaga negara ini bentuknya apa aja, kemudian ada isinya apa aja lembaga negara di negara tersebut, hubungan antar lembaga negara ini seharusnya seperti apa, dan bagaimana hubungan antar lembaga negara tersebut dengan masyarakat. Maka keywords di dalam perkuliahan kali ini adalah apa hubungan antara konstitusi dan lembaga negara. Konstitusi mengatur sistem lembaga negara dan mengatur hubungan antara lembaga negara, dan konstitusi juga mengatur secara umum mengenai hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, perkembangan organisasi negara di dunia pada dasarnya mengikuti perkembangan negara itu sendiri. Dulu kita sempat belajar ilmu negara mengenai Nachtwaterstaat atau negara penjaga malam. Karena fungsi negara itu hanya sederhana, yaitu menjaga keamanan, ya maka lembaga negara yang ada itu mengikuti fungsi negara itu sendiri terhadap masyarakat. Maka simpel, hanya lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penjagaan. Ini ketika kita berbicara yang sangat tradisional ya, yang zaman dulu. Seiring berjalannya waktu, ada konsepsi welfare state. Gitu ya. Welfare state ini bisa dibilang negara itu nggak cuma hadir sebagai penjaga, tapi negara juga menjamin kesejahteraan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat bertambah banyak gitu ya. Kemudian dulunya cuma sebatas menjaga keamanan, organisasi negara itu kemudian menjadi semakin kompleks, dan pada akhirnya ada tuntutan bahwa negara juga harus menjamin kesejahteraan. Gitu ya. Makanya di dalam konsepsi welfare state ada kecenderungan interventionist. Interventionist di sini maksudnya adalah negara mengintervensi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan, menjamin kesejahteraan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, lembaga negara pun berkembang sesuai dengan perkembangan bentuk negara itu sendiri. Semakin banyak fungsi negara, maka semakin kompleks semakin kompleks sistem lembaga negara ataupun konsepsi lembaga negara. Di dalam titik ekstrim sebenarnya welfare state bisa dibilang sebagai komunis gitu, di dalam bukunya Prof. Jimmy, konsolidasi lembaga negara disebutkan demikian, gitu ya. Di dalam lebih ekstrim lagi, komunis itu mengatur semuanya, gitu ya, mengatur semuanya. Gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu kita mengenal liberalisme dan kapitalisme, semakin kompleks urusannya, masyarakat meminta untuk diatur melalui lembaga negara, tapi meminimalisir peran negara. Nah, pada dasarnya keywords di dalam perkembangan organisasi negara di dunia ini adalah setiap bentuk negara yang berkembang dari masa ke masa berpengaruh terhadap bentuk lembaga negara yang ada di negara tersebut. Maka ketika kita mau melihat bagaimana bentuk lembaga negara, kita harus pertama melihat apa sistem negaranya, bagaimana sistem negara itu bekerja, gitu ya. Maka kita akan menemukan dan menganalisa bagaimana bentuk-bentuk lembaga negara yang ada. Oke. Nah, di dalam teori of separation of powers disebutkan bahwa intinya adalah pembagian kekuasaan, gitu ya. Montesquieu dengan secara tegas sudah disampaikan sebelumnya di dalam materi sebelumnya, membagi antara eksekutif dan legislatif, dan judicial terutama judicial. Gitu ya. Judicial ini harus dipisahkan. Nah, intinya separation of powers itu adalah yang paling penting ada checks and balances, bagaimana antara satu kekuasaan dan kekuasaan yang lain saling checks dan menyeimbangkan satu sama lain, gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa hubungan antara lembaga negara dengan teori lembaga negara dan teori pemisahan kekuasaan? Keywords lain di dalam kuliah kali ini adalah hubungan antara teori lembaga negara dengan teori
pemisahan kekuasaan adalah teori lembaga negara itu mengejawantahkan konsepsi teori pemisahan kekuasaan. Jadi setiap kekuasaan itu akan terejawantahkan dalam lembaga-lembaga, gitu ya. Eksekutif, lembaganya presiden, misalkan institusi presidensial. Legislatif, lembaganya itu adalah parlemen. Di Indonesia kita bisa mengenal DPR, gitu kan, DPD, gitu ya. Kemudian judicial, di Indonesia kita mengenal Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi di dalam pemisahan kekuasaan, kemudian di dalam level yang lebih konkret, di dalam level praktek itu diejawantahkan di dalam bentuk lembaga-lembaga negara yang terbagi berdasarkan klasifikasi powers ini. Klasifikasi separation of power. Begitu. Nah, kita melanjut ke konsepsi lembaga negara yang disebutkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen membagi lembaga negara menjadi konsepsi lembaga negara menjadi dua. Yang pertama pengertian dalam arti luas, yang kedua pengertian dalam arti yang sempit. Di dalam arti yang sempit, Kelsen menyebutkan di dalam bukunya General Theory of Law and State, dia menyebutkan whoever fulfills a functions, whoever, gitu ya. Di sini bisa disebutkan whoever, siapapun, gitu ya, yang memenuhi fulfills a function determined by the legal order, gitu ya, yang menjalankan fungsi, menjalankan tugasnya karena perintah dari suatu peraturan, gitu ya, is an organ, dia bisa dikategorikan sebagai lembaga, gitu ya. These functions, be they of norm creating, gitu ya, bisa dia membuat norma maupun norm applying, gitu ya. Dia menjalankan norma, gitu. Are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction, gitu ya. Jadi menurut Kelsen dapat disebutkan bahwa siapapun yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh legal order, gitu ya, di dalam sistem hukum, misalkan ada suatu peraturan perundang-undangan, mau dia fungsi pembuatan norma maupun fungsi menjalankan suatu norma, itu bisa dikategorikan sebagai lembaga negara. Sebagai contoh, misalkan ada Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan haknya di TPS. Maka ketika kita menggunakan haknya berdasarkan perintah dari undang-undang, suatu sistem perundang-undangan, di dalam klasifikasi Kelsen, maka kita secara personal pun masuk ke dalam pengertian lembaga negara, dalam pengertian luas, gitu ya. Namun Kelsen juga mengartikan di dalam pengertian yang lebih sempit, gitu ya. Kalau tadi semua orang yang menjalankan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang itu bisa disebut sebagai konsepsi lembaga negara, di dalam pengertian lebih sempit, Kelsen menyampaikan bahwa organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oke, keywordnya adalah menduduki jabatan. Ini di dalam konteks yang lebih sempit pengertiannya, gitu ya, atau fungsi tertentu. Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam menjalankan fungsi tersebut, yang bersangkutan harus berhak mendapatkan perlakuan khusus dari segi keprotokoleran, menjalankan fungsinya, gitu ya, anggaran, gitu ya, dan imbalan gaji. Lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat, public officials, public office, dan public official. So, ini yang paling penting, gitu, di dalam pengertian penting. Jadi maksudnya itu adalah law creating or law applying, gitu ya, function di dalam konteks kenegaraan, di dalam konteks menjalankan tugas negara. Ini dalam pengertian. Di sisi lain ada salah satu legal scholars, gitu ya, Georg Jelinek, yang bilang bahwa state as an organization of dignity needs the structure of state organs in maintaining its order and preventing anarchy, gitu ya. Sebagai sebuah organisasi, gitu ya, yang harus dihormati, gitu, oleh banyak pihak, gitu ya. Negara ini memerlukan struktur dari lembaga negara untuk mengatur keteraturan dan mencegah terjadinya tindakan anarki. Tindakan anarki di sini artinya tindakan tanpa hukum, semena-mena, seenaknya, gitu ya. Nah, Georg Jelinek menyebutkan setidaknya ada dua lembaga negara yang harus ada. Yang pertama adalah state main organs, yang kedua adalah state auxiliary organs. Nah, disampaikan oleh Georg Jelinek, the state could not exist without a state main organ such as the parliament, presidency, and supreme court. Sejalan dengan pengertian tadi, keywords yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa apa hubungan antara teori pemisahan kekuasaan dan teori lembaga negara?
Di sini disebutkan oleh Georg Jelinek, the state could not exist without state-made organs such as the parliament, presidency, and supreme court. Apabila dilihat dari ketiga ini, the parliament, presidency, and supreme court, gitu ya. Ini adalah representasi dari separation of power, legislatif, eksekutif, dan judicial. Maka Jelinek bilang, ini adalah lembaga yang penting. Negara nggak akan ada, menurut Jelinek, kalau nggak ada tiga organ ini. Gitu. Kemudian, ini perbandingan antara pengertian Georg Jelinek dan Hans Kelsen. Kalau tadi Georg Jelinek itu alat kelengkapan negara langsung, yang tadi state main organs itu mendapatkan kewenangan langsung dari sumber kekuasaan tertinggi, gitu ya. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar, gitu ya. Ini pengertian dari Georg Jelinek. Kemudian ada alat kelengkapan negara yang langsung, yaitu dia mendapatkan kewenangan dari alat kelengkapan negara langsung, gitu ya. Jadi bisa juga eksekutif membentuk suatu lembaga negara seperti yang kita praktikan di Indonesia ini. Ada lembaga negara yang eksekutif, gitu ya, banyak gitu. Kemudian di sisi judicial kita mengenal komisi yudisial yang tugasnya adalah mensupport tugas dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Hans Kelsen intinya dia hanya membagi menjadi dua, luas dan sempit, gitu ya. Setiap individu, kalau luas nih ya, setiap individu yang memiliki jabatan yang melakukan law creating function atau law applying function, every single individual, gitu ya. Nggak harus berkaitan dengan jabatan, tapi kalau misalnya individu itu diperintahkan oleh menjalankan fungsi law creating function atau law applying function, so he is or she is state organ, according to Hans Kelsen. Nah, di dalam konteks yang lebih sempit, itu setiap institusi, nah institusi ini means lembaga negara, jadi dalam konteks lembaga negara, jabatan gitu yang melakukan law creating function atau law applying function. Nah, Profesor Jimli Asidiki menyebutkan setidaknya ada 5 pengertian lembaga negara. Kalau tadi kita pengertian lembaga negara menurut Kelsen, menurut Jelinek, ini menurut Profesor Jimli Asidiki. Setidaknya ada 5. Yang pertama adalah individu yang menerapkan dan membentuk hukum. Agak mirip dengan Kelsen sebenarnya. Individu yang menerapkan dan membentuk hukum namun memiliki jabatan pemerintahan. Kemudian institusi yang memiliki fungsi membentuk dan menerapkan norma hukum di dalam kerangka struktur kenegaraan, dan lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan perundang-undangan lebih rendah. Ini gitu ya. Dan lembaga-lembaga tingkat pusat yang pembentukan dan pengaturannya didasarkan pada undang-undang dasar. Ini pengertian lembaga negara menurut Profesor Jimli Asidiki. Jadi lembaga negara itu memiliki gradasi perbedaan yang cukup banyak gitu ya, yang cukup lebar gitu ya, dari mulai yang paling luas sampai yang paling sempit gitu ya. Menurut Profesor Bagemanan disebutkan bahwa lembaga negara itu bisa dibagi menjadi berbagai macam fungsi gitu ya, berbagai macam jenis, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi sebagai alat kelengkapan negara, lembaga administratif yang tidak menjalankan fungsi ketatanegaraan, dan lembaga negara penunjang ataupun yang disebut juga sebagai auxiliary organ or auxiliary agency. Bagaimana membagi ke dalam setidaknya 3 konsepsi ini. Nah, Profesor Jimli Asidiki di dalam bukunya Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Indonesia menyebutkan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan oleh berlanjut dalam atau UU gitu ya, bisa disebutkan juga sebagai lembaga negara. Nah, ini adalah norma teori lembaga negara berdasarkan norma sumber legitimasi. Oke, dibagi menjadi 4, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur di dalam UU, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Kemudian lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, ya. Kemudian lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden, dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri. Ini lembaga negara berdasarkan norma sumber legitimasi. Normanya dia dibentuk di mana, kemudian diatur lebih lanjut di mana. Oke. Nah, sebutkan walau kewenangan diberikan oleh undang-undang gitu ya, dasar, misalkan ada suatu lembaga negara, dia disebutkan di dalam undang-undang dasar kewenangannya. Tapi hal itu belum menentukan. Kalau tadi kan teorinya Georg Jelinek bilang bahwa lembaga negara utama itu lembaga negara yang sumber utama kekuasaannya berasal dari sumber tertinggi dalam hal ini konstitusi. Tapi
Di dalam perkembangannya, apabila ada lembaga negara, bisa jadi lembaga negara itu ditentukan kewenangan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, seperti tadi ya, parlemen, presiden dan juga peradilan, gitu ya. Tapi dia disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar karena dia memiliki constitutional importance. Nah, kemudian di sini apa saja itu, gitu ya. Yang pertama, fungsinya hanya bersifat supporting ataupun auxiliary terhadap fungsi utama. Jadi, belum tentu dia disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, dia lembaga negara utama, tapi dia sebenarnya bersifat hanya supporting terhadap fungsi utama. Gitu. Contohnya misalkan Komisi Yudisial. Kemudian nomor 2, pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen. Kemudian nomor 3, penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD hanya bersifat by implication, bukan dirumuskan secara tegas. Contohnya bisa dibilang misalkan gitu ya, KPU gitu ya, suatu komisi pemilihan umum gitu ya. Dia lembaga negara penunjang. Kemudian Komisi Yudisial, dia tidak menjalankan fungsi-fungsi judisial, fungsi-fungsi peradilan, tapi dia lembaga yang mensupport sistem peradilan. Oke. Apabila dibandingkan, ini merupakan sistem desain dari lembaga negara sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, seperti teman-teman bisa lihat gitu ya, rekan-rekan bisa lihat di sini, MPR lembaga yang tertinggi, kemudian di bawahnya ada DPR, Presiden, MA, DPA, dan PPK. Gitu ya. Pasca amandemen UUD 45, posisi MPR turun ke bawah, jadi setara dengan lembaga negara yang lain, setara dengan PPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. Gitu ya. Di sini sebenarnya harusnya di sini Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semuanya kedaulatan itu bersumber pada Undang-Undang Dasar dan MPR beserta dengan lembaga negara lain. Apabila teman-teman lihat di sini ini garisnya eksekutif, di sini garisnya legislatif, dan di sini garisnya judicial. Oke? Nah, cukup sekian dari saya, teori lembaga negara. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan pengajar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.